Perkenalkan, saya Kartika Pamuji Stefani Haning, guru kimia di SMA Swasta Evata Sulamu, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana Kupang akan melaksanakan PPL di sekolah saya. Berikut video PPL saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta kesediaan dari salah satu teman-teman kalian untuk berdoa. Siapa mau berdoa? Saya, Bu. Ayo Cindy, silakan Cindy. Sebelum kita mengawali akan pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Ami, sakit? Minggu lalu kita telah belajar tentang hakikat dan peran ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang metode ilmiah dan keamanan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan ada gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa? Mie instan. Kalian suka makan mie? Suka. Kira-kira di bagian belakang bungkusan mie instan ini ada apa kira-kira? Selain komposisi ada apa? Cara penyajian. Mulai dari buka dia punya bungkusan sampai kalian masak dan makan. Nah, kira-kira dari gambar ini juga hubungannya dengan materi kita di hari ini, yaitu tentang metode ilmiah, di mana ada langkah-langkah percobaan yang harus kalian lakukan. Bisa? Jadi sama halnya dengan bungkusan mie ini, kalian perhatikan langkah-langkahnya sebelum kalian makan. Sama halnya juga dalam kalian membuat percobaan. Ada yang namanya langkah-langkah metode ilmiah. Paham? Ya, kalian belajar ini supaya kalian mengerti dan kalian tahu bahwa dalam melakukan percobaan ilmiah tidak asal-asal saja kalian lakukan dan punya langkah-langkah ya. Jadi harus pakai dia punya namanya metode ilmiah tadi. Kompetensi dasarnya sama seperti minggu lalu, ini karena ini materi lanjutan, yaitu memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium serta peran ilmu kimia dalam kehidupan, dan menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Sedangkan untuk tujuannya dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan karakteristik dan tahapan metode ilmiah. Yang kedua, menjelaskan aturan keselamatan dan keamanan di laboratorium. Yang ketiga, mengelompokkan zat atau bahan berdasarkan jenis bahaya yang dapat ditimbulkan. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi alat-alat kimia. Dan yang kelima, menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah pembuatan sabun. Ibu akan menampilkan kepada kalian sebuah video. Ya, jadi Ibu harap kalian dapat memperhatikan video ini dengan baik ya. Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.
keselamatan kerja. Tadi dari langkah-langkah metode ilmiah, ada sikap-sikap ilmiah, ada tanda lambang dan keselamatan kerja di laboratorium. Ada juga tadi sekilas tentang alat-alat di laboratorium. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk kalian memecahkan masalah yang tadi. Tapi dalam hal kaitannya kita membuat produk sabun. Dengan di sini Ibu bagi kelompok. Kelompok 1 itu Army, Henry, Kasih, Markus, Rizka, dan Esri. Dengan kelompok, Ibu berikan waktu 15 menit untuk persiapan alat dan bahan, serta kalian berdiskusi atau melihat langkah-langkah pembuatan sabun. Silakan persiapkan alat dan bahan kalian. Oke, semuanya sudah? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan memberitahukan kapan atau jadwal kapan produk kalian akan diselesaikan. Dalam pembelajaran kita hari ini, kalian hanya menyelesaikan pembuatan sabun, belum pada hasil produk. Jadi hasil produknya itu dikumpulkan 3 hari ke depan, atau hari ini hari Senin. Kalian kumpulnya hari Rabu. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kalian bersama anggota kelompok kalian memulai percobaan ini atau memulai percobaan pembuatan sabun. Dan kalau ada kesulitan, silakan bertanya. Jadi diharapkan kalian hati-hati dalam melakukan percobaan. Itu sudah ngomong kan? Sudah terserah semua. Sudah lalu. Ya? Iya, nanti taruh minyaknya dulu di baskom yang besar. Lalu ini dituangkan ke situ.
semua ya. Untuk yang bagian 2 lengkapi tabel itu dilengkapi semuanya. Dari ini ada berapa alat saja, dari yang tadi ditampilkan di video kan ada banyak. Ini cuma 4, jadi kalian beri nama dia sesuai dengan punya nama dan kegunaan. Setelah ini kalian buat kesimpulan berdasarkan percobaan tadi. Semua sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya setelah kalian mengisi semua pertanyaan di LKPD, Ibu ingatkan lagi bahwa laporan hasil produk sabun kalian itu dikumpulkan hari apa? Rabu. Rabu. Jadi hari Rabu kalian buat video, ada yang video dan ada yang foto hasil sabun kalian. Videonya itu dimulai dari waktu kalian melepas sabun dari cetakan. Sudah? Sudah. Setelah itu baru kalian kumpulkan ke ibu. Kegiatan pembelajaran kita tadi, kira-kira dari awal sampai kalian buat sabun, ada yang bisa kasih kesimpulan kah? Ada? Ada Ibu? Ya, silakan. Dina. Dari materi yang telah kita pelajari, saya menyatakan kesimpulan bahwa dapat mengetahui aturan keselamatan dan keamanan di laboratorium. Ya, tepuk tangan dulu buat Dina. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Meni. Dari kesimpulan saya, dapat membuat produk dari bahan kimia, yaitu sabun yang digunakan setiap hari. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada? Iya, Virginia. Dari kesimpulan saya itu dapat mengetahui langkah-langkah metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan, dan merumuskan masalah. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada kok atau sudah? Oh iya, Priska. Dari kesimpulan saya, dapat mengelompokkan bahan kimia dan mengetahui fungsi alat kimia. Oke, dari kesimpulan yang sudah kalian buat, semuanya benar. Kita belajar tentang metode ilmiah, ada langkah-langkah, terus ada keselamatan kerja, sampai pada kita membuat apa tadi? Sabun. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sampai di sini kira-kira masih ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan Elsa. Apakah sabun ini bisa langsung dipakai? Apakah sabun yang sudah kalian buat tadi bisa langsung digunakan atau tidak? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Ya, Virginia lagi. Belum bisa langsung digunakan dulu. Belum bisa langsung digunakan. Ada punya pendapat lain? Ya? Ya, jadi untuk produk kalian ini belum bisa langsung digunakan. Kita harus mengetes lagi pH-nya. Apakah cocok nanti di kulit kita atau tidak? Karena kalau pH tidak cocok, bisa buat kulit kita iritasi dan alergi atau dan sebagainya. Oke? Setelah ini, Ibu akan memberi kalian beberapa pertanyaan untuk refleksi kegiatan kita hari ini. Masih sama seperti minggu lalu, refleksinya dalam bentuk pertanyaan. Kalian mengisinya bersama teman-teman kelompok. Sudah kumpulkan bahan refleksi dan
metode atau langkah-langkah ilmiahnya. Jadi selain langkah-langkah tadi harus ada sikap ilmiah dan ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan di dalam laboratorium sebelum melakukan percobaan. Nah, untuk tugas rumah, Ibu kalian buka di halaman bagian terakhir bahan ajar itu. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan teori atom dari teori atom Dalton sampai teori mekanika gelombang. Jadi Ibu harap bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kalian pelajari terlebih dahulu agar dalam pembelajaran minggu depan kalian lebih paham lagi dan lebih bersemangat lagi. Oke, sebelum menutup